Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara cepat menghafal sudut istimewa. Oke. Pertama-tama kita ingat dulu dari sudut istimewa itu dari 0, 30, 45 dan 60 dan 90. Jadi untuk mempermudah pengingatannya kita mulai dari sinus dulu. Jadi patokannya itu dari sinus. Untuk yang pertama, sin ini pertama-tama semua kita buat dulu per 2 dulu semuanya. Oke, ini cara mudah mengingatnya, per 2. Oke, setelah itu kita buat akarnya dulu ya. Akar, ini juga akar, ini akar, ini akar, ini akar. Oke, nanti hasilnya ini kita mulai dari 0. Udah, 0 semua, baru 1, 2, 3 ya, 4. Oke, setelah itu kita masukkan ke tabel ini. Oke, akar kita ketahui bahwa akar 0 itu adalah 0. Jadi 0 dibagi 2 itu hasilnya adalah 0. Maka sin 0 adalah 0. Terus akar 1, sin 30 sama dengan akar 1 per 2. Akar 1 adalah 1 per 2. Jadi kita tulis gini, 1 per 2. Akar 2 dibagi 2. Karena akar 2 itu tidak bisa dicari bilangan bulatnya, maka tetap aja akar 2 per 2. Akar 2 per 2 di beberapa buku dibuatnya setengah akar 2, itu sama aja. Berarti ini kita tulis akar 2 per 2 saja. Dah. Terus 60, yang sin 60 adalah akar 3 per 2, juga bilangan irasional, jadi tetap kita buat akar 3 per 2. Dah. Sedangkan sin 90, akar 4 itu adalah 2. Oke, 2 per 2 sama dengan 1. Jadi sin 90 itu adalah 1. Oke, jadi sudah bisa kita ingat sin itu 0, setengah, akar 2 per 2, akar 3 per 2, dan 1. Sedangkan untuk cos, kalau sin tadi dimulai dari 0, oke, sin dimulai dari 0, maka cos kebalikannya ya. Kalau cos kebalikannya. Jadi cos diawali dari ujungnya. Ini berarti 1, baru seterusnya adalah akar 3 per 2, baru akar 2 per 2, mundur lagi. Ini mundur lagi berarti setengah, baru di sini 0. Oke. Jadi kita ketahui bahwa tangen itu adalah sama dengan sin per cos. Jadi hasilnya tinggal kita bagikan aja hasil daripada berapa tadi nilai sin dibagi nilai cos. Berarti 0 dibagi 1 adalah 0. Oke. Setengah dibagi akar 3 per 2, kita coret akar 2-nya, tinggal nanti seper akar 3 gitu ya. Karena penyebutnya sekawan, maka dikali akar 3 per akar 3, maka dapat nanti akar 3 per 3. Di beberapa buku dibuatnya sepertiga akar 3. Maka nanti di sini hasilnya adalah sepertiga akar 3, atau kita buat akar 3 per 3 saja. Dah, ini tangan 45 itu karena sama dibagikan pasti 1 gitu ya. Terus akar 3 ke tangan 60 ini dibagikan, 2-nya mati, tinggal akar 3. Baru tangan 90 itu 1 dibagi 0, berarti tak hingga. Jadi sudah lengkaplah sudut istimewa. Dan kalau lupa bisa kita ulangi lagi di materi selanjutnya. Bagaimana kalau dia sudutnya di atas 90? Baik, ini kita masuk ke sudut di atas 90 atau disebut dengan sudut berelasi. Oke, yang pertama kita ketahui dulu di kuadran pertama itu ini 0, ini 90, ini 180, ini 270, dan kembali lagi ke 360. Dah, di kuadran pertama semuanya positif, jadi kita sebut dengan all, kita singkat dengan A saja. Dah, baru di kuadran kedua yang positif itulah sin, kita singkat dengan is, cs. Tangan, kuadran ketiga tangan itu T. Kuadran keempat adalah cos, kita tingkat cos. Ini ya, 1, 2, 3, dan 4. Oke, kalau disingkat ini jadi gini, A, S, T, C. 1, 2, 3, 4. Ini kita singkat dengan all atau asal. Ini asal saya tahu cara. Asal saya tahu cara. Jadi nanti kalau sudut-sudut di atas nanti 90, kita usahakan pakai sudut yang menggunakan 180 atau 360. Contohnya seperti ini. Contohnya misalnya
berapalah cos 120. Oke. Jadi pertama yang dilihat itu ini berada di kuadran keberapa. Oke. Cos 120 itu di atas 90, di bawah 180. Berarti ini berada di kuadran kedua. Oke. Ini berada di kuadran kedua, dalam hati kita dia berada di kuadran kedua. Ini kuadran kedua. Ke K2 gitu ya. Terus kalau kuadran kedua siapa yang positif? Ya sin. Berarti kalau ini soalnya cos, jadi buat min jawabannya. Terus apalagi? Baru kurangkan dengan 180 ya. 180 kita kurangkan, hasilnya 60. Cos 60 tadi sudah kita tuliskan adalah setengah. Berarti hasilnya adalah cos 120 itu min setengah. Oke. Kita coba lagi, misalnya tangen 225. Oke. 225 itu berada di kuadran ke-3. Dari mana tahu? Di atas 180, di bawah 270. Berarti di kuadran ke-3. Siapa yang positif? Tangen. Soalnya tangen, berarti soalnya positif. Kalau sudah dapat tandanya, baru kita kurangkan dengan 180. Taruh aja dalam hati gitu ya. Kurangkan, ini jadi 45. Maka ini jadi tangen 45. Tangen 45 tadi sudah kita ingat, hasilnya adalah 1. Jadi kesimpulannya, tangen 225 itu hasilnya adalah 1. Bagaimana kalau misalnya ada sinnya gini, sinus min 150 derajat. Kalau dia minus, maka perputarannya jadi searah jarum jam. Ini 0, min 90, min 180, minus 270, kembali lagi minus 360. Jadi kalau dia sudutnya negatif itu, maka dia sudutnya searah putaran jarum jam. Tapi aturan membuat tanda tetap sama, yaitu A, S, T, C. Asal saya tahu cara, tinggal kita lihat aja min 150 ini berada di mana. Oke, min 90 itu di atas min 90, di bawah min 180. Berarti ini hasilnya adalah di kuadran ketiga. Siapa yang positif di kuadran ketiga? Yaitu tangen. Karena soalnya dengan yang positif di situ berbeda, maka hasilnya ini jadi minus. Dah, minus. Baru seperti biasa kurangkan dengan 180. Kurangkan dengan 180. Berarti 180 kurang 180 adalah 30. Sin 30 itu setengah. Berarti hasilnya adalah min setengah. Oke. Sekali lagi kita buat misalnya dia cos lah dulu, misalnya cos 300. Oke. Kalau cos 300 ini berada di kuadran, ini yang positif tadi ya. Berarti kalau dia positif, kita ngitungnya dari ini 90, ini 180, ini 270, ini 360. Cos 300 berada di kuadran keempat, dan yang positif juga cos, maka tetap jawabannya positif. Dah, kalau dia dekat dengan 360, sebaiknya dikurangi dengan 360. Maka hasilnya sini 60. Cos 60 tadi ceritanya adalah setengah. Berarti cos 300 itu hasilnya adalah setengah. Kalau soalnya begini, berapakah sin min 330 derajat gitu ya. Sin min 330 itu kita lihat ini kuadran keberapa gitu ya. Ini min 90 sampai sini, min 180, min 270, berarti berada di kuadran pertama. Jadi ini kuadran pertama. Jadi siapa yang positif? Semuanya termasuk sin. Karena dia dekat dengan 360, pakai dalam hati kurangkan 360 aja. Maka ini jadi 30. Sin 30 tadi ceritanya adalah setengah. Oke. Bagaimana kalau gitu ya? Bagaimana kalau ditanya itu misalnya sekan gitu ya? Sekan. Ada baiknya dulu kita tahu identitas atau kebalikannya. Kebalikan. Nah, sin itu sama dengan sin itu, sin alfa misalnya, itu sama dengan kebalikannya kosekan. Bukan kos ya, kosekan bacanya. Kalau cos alfa kebalikannya adalah 1 per sek. Atau nanti ini boleh dibalik ya. Terus kalau tangen kebalikannya adalah 1 per kotangen. Atau dibalik, kotangen itu ini bisa dibalik jadi kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Atau supaya gampang diingat adalah kebalikannya. Contohnya gini, contohnya misalnya berapakah nilai dari kosekan
240 derajat. Oke, atau kita buat yang sederhana dulu. Kosekan 240 derajat tadi ceritanya. Seperti biasa, kosekan ini adalah kebalikan dari sin. Jadi dia ikut tanda si sin. Tandanya di mana ini? 240 itu berada di kuadran ketiga. Ya, ini kuadran ketiga ini. Siapa yang positif? Berarti dia positif adalah A, S, T, C. T, tangan. Berarti kalau ini soalnya berarti negatif. Terus kita kan gak hafal kosekan gitu ya. Jadi ingat aja kebalikan dari sin. Tapi sebelumnya karena sudutnya banyak, kurangkan dulu 180. Berarti hasilnya 60. Berapalah sin 60? Sin 60 itu adalah akar 3/2. Karena kosekan kebalikannya, balikkan. Berarti min 2 per akar 3. Udah? Oke. Nanti tinggal dirasionalkan aja. Misalnya kalau penyebutnya akar, tinggal dikali akar 3 per akar 3 saja ya. Maka hasilnya jadi minus 2 akar 3/3. Oke, sekali lagi misalnya berapakah nilai dari sekan 120 gitu ya. Sekan ini 120. Sekan itu adalah kebalikan dari si cos. Jadi kita fokus pada cos. Dah. Pertama ini kuadran keberapa dulu? Ini kuadran kedua. Siapa yang positif? 1 sin, 1 2 asal sin. Karena ini soalnya sekan, maka dia pasti jawabannya negatif. Karena kita tidak hafal sekan, maka kita ke cos. Dan sudutnya di atas 180 seperti biasa, kurangkan dulu dengan 180. Sehingga nanti dapatlah dia ini jadi 60. Jadi cos 60 ceritanya nih. Cos 60 adalah setengah. Cos 60 itu hasilnya setengah. Berarti kalau sekan 60 kebalikannya. Setengah kebalikannya adalah 2/1 atau min 2. Baik, semoga bisa bermanfaat ya.